Kemarin itu Mbak Anggun, anak korban, sempat beli ke bakso nekat di Cabang Tapaan dan nitip salam ke saya, katanya terima kasih sudah ikut bersuara. Ya saya cuman ikut berapresiasi, intinya untuk ya meluruskan lah. Kalau soal hukum beda lagi, ini soal meluruskan isu. Ada yang komen ini saudaranya mungkin ya, gimana perkembangannya sekarang. Nah, perkembangannya sekarang saya kurang tahu ya, intinya sudah diproses, namun banyak isu yang ada di dalamnya. Informasinya seperti ini, sudah dilaporkan dan katanya sih ancaman penjara 10 tahun ya. Kenapa bisa 10 tahun? Harusnya sih itu ancamannya, kalau ancaman ya, ancaman itu harusnya setinggi-tinggi mungkin, misalnya hukuman mati teman-teman. Kenapa? Ya minimal 15 tahun ancamannya lah ya. Kalau ini ancamannya 10 tahun ya tahu sendiri lah prosesnya jadi berapa tahun. Kenapa bisa mendapatkan ancaman cuma 10 tahun? Ya teman-teman, karena yang melaporkan sendiri itu bukan dari pihak korban. Yang melaporkan itu malah dari orang ketiga atau keamanan setempat, misalnya katanya sih Pak Babinsa, artinya pelaku menyerahkan diri ke Babinsa. Nah, karena yang melaporkan Pak Babinsa ya sudah, artinya sesuai dengan yang dilaporkan, karena Pak Babinsa kan hanya dapat laporan satu orang gitu dari pihak pelaku. Jadi kenapa bisa-bisanya pihak stasiun TV RCTI itu meliputnya dengan akibat perselingkuhan atau diduga perselingkuhan? Karena ya SPKT-nya yang melaporkan itu bukan korban ya, melainkan Pak Babinsa itu. Ya Pak Babinsa sendiri mendapatkan informasinya karena bojonya atau perselingkuhan ya, jadinya ya yang dilaporkan sesuai yang didengar Pak Babinsa ke SPKT terlapor ya. Jadi begitu, kenapa bisa 10 tahun ya. Coba kalau yang melaporkan dari pihak korban gitu ya, dan ada saudara korban yang tahu hukum ya, pasti bisa diverbal itu, artinya dicarikan pasal-pasal yang berat gitu, untuk melaporkan. Misalnya hukuman pembunuhan berencana dikarenakan sudah membawa pisau senjata tajam dengan ketenakan, kan pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana kan ancamannya hukuman mati, ancaman pertama ya. Kalau di sidang ya tengah-tengahnya penjara 15 tahun. Paling kalau lagi sidang lagi di lobby sini ya paling 7 tahun, 5 tahun atau 10 tahun itu. Nah, sedangkan ini ancamannya hanya 10 tahun. Kalau ancamannya 10 tahun tadi kompres lagi, apalagi kompresnya sangat kuat dengan isu perselingkuhan, sama Majelis Agung ya bisa dikurangin lagi itu. Nah, terus kenapa alasannya pihak televisi menyiarkan itu ya, karena sesuai dengan SPKT-nya. Stasiun TV tidak akan berani teman-teman menyiarkan, walaupun itu fakta teman-teman ya, menyiarkan seperti yang saya suarakan atau Mbak Anggun suarakan, karena SPKT-nya tertulisnya membunuh dengan motif perselingkuhan, bukan karena hutang. Padahal ada faktor lain. Coba kalau yang melaporkan dari pihak keluarga itu pasti dicarikan pasal yang berat gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada kasus seperti ini jangan takut untuk melapor ya. Intinya melapor itu gratis teman-teman. SPKT pengaduan itu gratis. Jika ada pihak yang menarik ya, atau ada palak-palakan, proses saja itu orangnya. Orang SPKT itu gratis. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman ya. Kalau saya sendiri itu tinggal mengikuti arusnya ini kebenarannya ternyata tidak hanya skandal perselingkuhan, ternyata ada utang piutang gitu. Jadi kan kesannya kasihan loh, saya lihat di komenan di Facebook, di TikTok itu korban malah diserang karena ya perselingkuhan.
faktor perselingkuhan sendiri itu bisa terjadi karena misal jenengan orang menagih hutang itu pasti akan ada intimidasinya. Nah, ternyata mungkin dengan cara intimidasi merayu istri pelaku, mungkin itu cara intimidasi untuk mendapatkan uangnya kembali. Nah, kalau pengen diverbal sampai hukuman mati atau 15 tahun penjara ya bikin laporan baru lah. Tapi kayaknya nggak bisa. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah masih proses gitu ya. Ya kalau misalnya tuh ya, misalnya yang melapor dari pihak korban itu bisa itu dibawa dengan pasal berlapis, berencana, itu ditagih kalau nggak mau malah membunuh kan. Notarisnya hutangnya seperti apa, bosnya bisa jadi saksi gitu kan, seperti itu kira-kira. Jadi karena pelapornya yang pertama itu karena motifnya perselingkuhan, akhirnya yang diberitakan perselingkuhan, dan dampaknya ya sangat meluas teman-teman, dari sosial, bahkan anaknya sendiri bakal dibully itu, bapak kamu selingkuh, mampus, dibully seperti itu sangat kejam sekali teman-teman. Padahal tidak seperti itu ya kejadiannya. Ya itu ya benar, pihak pelaku sudah benar sih, sudah pintar sekali, dia benar-benar menyerahkan ke seseorang untuk melaporkan. Coba kalau dia tidak menyerahkan, pihak keluarganya yang melapor udah pasti diverbal banyak, toh juga kasus ini viral. Ya kira-kira seperti itu. Buat Mbak Anggunnya, terima kasih sudah dinotis juga ya. Nggak tahu nih Mbak Anggun kenapa nggak posting lagi, mungkin ada lobby-lobbyan ya. Jangan takut Mbak Anggun. Ya alhamdulillah sih masih proses, karena orang kayak kita nggak punya backingan ya Mbak ya. Backingannya cuma hukum. Kita percaya hukum di Indonesia itu jalan gitu aja. Semoga ya aku juga meluruskan ya, untuk teman-teman yang sering nimbok aku atau pinjam dulu 100, maaf nih kata kasih, saya takut nyawa saya terancam ya, alibinya seperti itu. Kalau saya tuh lagi di Bakso Nekat ya. Ini Bakso Nekat cabang Pringsewu yang di Sidoarjo. Saya juga ada di cabang kotaannya. Kemarin Mbak Anggun mampir juga, tapi nggak ketemu saya pun nggak di sana kebetulan. Saya cuma dapat kabar cerita dari yang nunggu yang ditemani Mbak Anggun. Ya semoga keluarganya diberikan kekuatan dan mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Mungkin seperti itu ya Bapak, saudara, banyak tetangganya sama saudara yang DM saya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Terima kasih.